walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Terjemahannya ya. Ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Jadi ayat 39 ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran. Kafir berarti mengingkari Al-Quran, diancam oleh Allah dengan azab api neraka. Nah, di neraka kekal. Nah, yang kekal siapa tadi? Orang-orang yang kafir ingkar. Kafir artinya menurut bahasa tertutup, hatinya tertutup, tidak menerima keimanan, tidak mau beriman. Kafir juga lawan beriman, ya. Nah, dan apa tadi? Mendustakan ayat-ayat Allah. Itu yang kekal di dalam neraka. Berarti ada yang gak kekal. Yang gak kekal siapa? Dia gak kafir, gak mendustakan agama, tapi dia karena melakukan dosa, ya, masuk neraka sebagai azab. Kalau hukumannya sudah selesai, ada saatnya diangkat ke surga. Tapi kalau sudah mendustakan ayat-ayat Allah, ya, mengingkari ayat-ayat Allah, kekal. Enggak mati, enggak mati-mati, enggak keluar-keluar di surga. Nah, itu namanya di neraka. Jadi enggak keluar-keluar di neraka, enggak mati. Kekal di situ. Siapa? Yang kafir. Ya, mengingkari ayat Al-Quran, mendustakan ayat Al-Quran. Ada orang yang masuk neraka tapi tidak kekal. Dia enggak kafir, ya, enggak mendustakan, enggak kekal di neraka. Kenapa masuk neraka? Mungkin dosa sama orang tuanya, enggak tobat, ya. Dosa ngambil hak orang, enggak minta diikhlaskan. Nah, kalau ngambil hak orang kan harus minta diikhlaskan. Atau dia iman tapi sholatnya bolong-bolong, dosa kan? Neraka juga tempatnya kalau tidak tobat. Tapi kalau tobat lain lagi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di sini rahmatnya Allah luar biasa. Ingat, yang kekal tadi siapa?
yang kafir, ingkar dan mendustakan. Kalau masih ada iman, ya, masih ada iman, masih ada harapan masuk surga, dan bisa jadi masuk surga juga yang paling bagus. Kalau taubatan nasuha. Kapan tobatnya itu? Tobat dibuka sepanjang hari, dari terbit matahari sampai terbenam, dari terbenam sampai terbit kembali, dibuka lebar-lebar pintu tobat dari Allah. Nah, di sini tinggal mau memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah apa tidak. Kalau kita merasa punya dosa, jangan ditunda-tunda, segera kita tobat. Cara bertobatnya gimana? Pertama, ada penyesalan, mengakui bahwa kita punya dosa kepada Allah. Yang kedua, kebiasaan melakukan dosa itu ditinggal, tidak diulangi lagi. Kemudian apa? Hati-hati berikutnya terhadap dosa. Hati-hati jangan sampai meninggalkan kewajiban. Udah aman itu ke sana. Mudah-mudahan tidak transit dalam neraka, langsung masuk surga. Apa bisa? Allah Maha Kuasa. Jadi kata Rasulullah itu, ibu kaman la zambalah. Orang yang tobatan nasuha, yang sungguh-sungguh, sama dengan orang yang tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa kan berarti bersih. Kalau bersih kan tempatnya di tempat yang bersih dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disinilah sebenarnya rahmat Allah yang luar biasa yang mesti kita pahami. Banyak dulu sahabat Nabi itu yang bahkan membunuh sahabat-sahabat Nabi, ya. Tapi dia kapok, betul-betul jerak, betul-betul tobat dan sungguh-sungguh melaksanakan Islam, dijamin surga. Ada kisah juga orang yang membunuh 99 orang. Akhirnya singkatnya itu dia mau pergi tobat, tapi sudah ada penyesalan yang luar biasa, ya. Membunuh 99 orang dosanya besar kan, tapi dia menyesal betul-betul ingin mendapatkan ampunan Allah. Datang kepada seorang kiai, kepada seorang tokoh, ada enggak pintu tobat? Kata satunya, enggak ada, ditebas aja sekalian jadi 100. Terus nanya sama kiai yang lain, masih ada enggak? Tadinya saya cuman membunuh 99 orang. Terus nanya, katanya nggak ada tobat, saya tebas aja sekalian. Nah, kata kiai yang berikutnya, jangan khawatir, pintu tobat dibuka lebar-lebar oleh Allah. Senang dia. Singkat cerita, dia pergi ke tempat pertobatan, dan orang itu akhirnya menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kisah singkatnya saja seperti itu. Jadi orang yang banyak dosanya sampai membunuh 100 orang masih diterima tobatnya oleh Allah, asal mau. Ayat 40. Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, ya, anak cucu Nabi Yakub, kata Nabi Yakub. Kata Allah, ingatlah kalian terhadap nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ingat-ingat itu. Jadi bagi kita juga ingat-ingat nikmat Allah. Udah banyak, ya, rumah tangga tenang, rezeki cukup. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Mata melihat, ya, kuping masih mendengar. Ingat-ingat, itu nikmat Allah. Disyukuri. Caranya gimana?
taat melaksanakan perintah Allah, itu syukurnya. Ya. Kalau kita sholat, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah. Itu janji, ikrar dengan Allah, penuhi itu, bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena ingin meraih ridha Allah. Penuhi. Itu ikrar dengan Allah. Nah, apa nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, keturunan Nabi Yakub? Jadi mereka diselamatkan dari kejahatan-kejahatan Fir'aun. Jadi waktu dikejar-kejar oleh Fir'aun di laut, Nabi Musa pukulkan tongkatnya di laut, lalu bisa nyebrang. Itu kan karunia Allah, mesti disyukuri. Apalagi kalau anak laki-laki lahir kan gitu, dibunuh. Karena apa? Takut nanti ada laki-laki yang menyaingi kekuasaan Fir'aun. Nah, jadi ternyata orang yang punya kekuasaan itu dihantui oleh rasa takut. Takut ada yang mengganti. Itu racun dunia. Racun dunia ini banyak. Harta, kekuasaan, jabatan. Kalau tidak hati-hati bisa jadi racun. Tapi sebenarnya kalau orang yang beriman itu bisa digunakan untuk menuju surga. Punya harta gimana? Gunakan untuk amal soleh, infak, sedekah, kedudukan untuk meringankan beban orang lain, kan gitu. Sehingga kedudukan menjadi sarana ibadah. Tetapi kadang-kadang kan sebaliknya. Nah, kayak Fir'aun. Nah, itu bahaya. Dan yang seperti Fir'aun ada enggak ya? Banyak ya. yang kedudukannya hanya untuk memeras rakyat. Nah, mudah-mudahan kita berdoa, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kedudukan, mudah-mudahan menjadi sarana ibadah, jadi meringankan beban rakyatnya. Lalu kata Allah, wa'aufu bi ahdikum, tunaikanlah janji kalian kepadaku. Kalian berjanji untuk beriman kepada Nabi Muhammad, ya imanlah. Nah, lalu Nabi Muhammad membawa Al-Quran, iman. Sebab orang Yahudi itu keturunannya sampai sekarang kan ada. Nah, mestinya janji dulu yang dilaksanakan untuk iman kepada Nabi Muhammad, imanlah. Lalu pedomailah Al-Quran. Kalau itu yang kamu lakukan, aku akan juga memenuhi janjiku kepada kalian. Apa kata Allah? Pahala akan aku berikan. Kalau kamu melaksanakan janji dengan beriman kepada Nabi Muhammad, berpedoman kepada Al-Quran, aku berikan pahala. Kalian akan senang dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iya ya farhabun. Jadi kalau mau takut, takutlah kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Takwa hanya kepada Allah. Tidak perlu takut kepada selain Allah. Terus ada pertanyaannya, itu kan ada di sebelah sana orangnya garang. Itu masalah fisik, hindari saja. Kalau orang yang suka main gak
kekerasan, hindari, dijauhi, doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Allah sehingga hatinya yang kasar menjadi lembut. Ya, itu saja. Jadi yang pertama apa? Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Al-Quran akan diazab dengan azab api neraka, kekal di dalamnya. Yang kedua, perintah agar mensyukuri nikmat Allah. Karena nikmat Allah yang begitu banyak, tidak akan pernah kita sanggup untuk menghitungnya. Syukuri. Yang berikutnya apa? Janji-janji dengan Allah dilaksanakan dengan ikhlas. Janji untuk mencari ridha Allah, laksanakanlah dengan baik. Maka Allah pun akan melaksanakan janjinya, yaitu memberikan pahala dan kebahagiaan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Ya Allah ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan nur cahaya Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.